Pak Qasim, Pak Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, di mana kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Tabaraka Ta'ala untuk mempelajari agama kita. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum, sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan kemarin, insyaallah malam hari ini kita akan mengawali kajian kita dari Durus Lughah Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab. Dan sebagai informasi untuk kitab yang akan kita pelajari di kajian bahasa Arab di sini di Masjid Ramadan, sebagaimana sudah disampaikan di dalam pengumuman, insyaallah kita akan bersama-sama membaca dan mempelajari sebuah risalah, tulisan yang diberi judul Al-Madkhal ila Ilmi Sarfi, atau kalau diartikan gerbang atau pintu masuk kepada ilmu sharaf. Kitab ini atau risalah ini saya susun sendiri. Ini kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Di bagian akhir dari kitab ini saya tulis bahwasanya penyusunan kitab ini selesai pada bulan Muharram tahun 1436 Hijriah. Sekarang tahun berapa nih? Sekarang 1446. Berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan sudah pernah kita gunakan kitab ini bersama teman-teman untuk mempelajari ilmu Arabiyah, khususnya ilmu sharaf. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di sini untuk bersama-sama mempelajari lughah Arabiyah. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Adapun nanti yang barangkali belum mendapatkan kitabnya, tadi sudah kita perbanyak, ada 20. Kalau nanti kurang nanti bisa diperbanyak. Sebelum kita mengawali pembahasan dari kitab ini, sedikit saya ingin memberikan muqaddimah
terkait tentang kedudukan mempelajari bahasa Arab. Ada sebuah athar dari perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, pelajarilah bahasa Arab karena ia termasuk bagian dari agama kalian. Bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kita, dinul Islam. Al-Quranul Karim, kitab suci kita, Allah turunkan dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau sampaikan dalam bahasa beliau, bahasa Arab. Dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, bacaan zikir, itu juga berbahasa Arab. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, bahwasanya bahasa Arab termasuk bagian dari agama kita. Makanya sudah semestinya bagi kita kaum muslimin untuk mencintai bahasa Arab, karena ini bagian dari kecintaan kepada agama kita. Bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Tidak ada satupun kaum muslimin yang mengingkari bahwasanya bahasa Arab ini bahasa Quran. Bahasa Arab juga bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang Arab dan beliau berbicara dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini juga bahasanya ahli surga. Penduduk surga mereka juga menggunakan bahasa Arab. Maka orang yang mempelajari bahasa Arab, dia bisa memahami Al-Quranul Karim yang berbahasa Arab, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW yang juga berbahasa Arab, dan dia juga bisa memahami bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan di dalam sholat dan bacaan ibadah-ibadah yang lain yang menggunakan bahasa Arab. Sehingga cukuplah ini menjadi motivasi bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Akhwani wa akhwati a'azanallahu iyakum, mungkin ada sebagian kita yang bertanya, untuk apa saya belajar bahasa Arab? Saya mungkin sudah berumur, saya sudah tua. Apakah mungkin saya bisa memahami lughatul Arabiyyah, bahasa Arab? Kita tidak usah muluk-muluk. Yang penting kita punya azam, punya tekad untuk belajar. Perkara nanti diberi kemudahan atau tidak itu nomor sekian. Kenapa ikhwan? Karena hadirnya antum di majelis ilmu itu sudah mendapatkan keutamaan. Hadirnya kita di majelis ilmu, kalau kita datang dengan niat ikhlas karena Allah, dalam rangka raf'ul jahli an nafsi, berusaha menghilangkan kebodohan pada diri kita dengan ilmu yang kita pelajari, dan kita beribadah berdasarkan ilmu, maka ini sudah keutamaan yang besar. Apakah Allah berikan karunia kemudian kepada kita ilmu atau tidak, itu perkara lain. Yang penting antum datang di majelis ilmu, antum serius, antum dengarkan, antum ikuti, maka antum akan dapatkan kebaikan. Ada yang tidak apa? Allah akan berikan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, dan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla, dan didoakan oleh para malaikat. Bahkan kata Nabi, wal khitan, dan juga ikan yang ada di kedalaman laut, mereka mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya kita hendaknya tanamkan kecintaan, semangat untuk belajar
agama, termasuk di antaranya lughatul Arabiyyah. Jadi nggak usah berkecil hati, walaupun mungkin sudah kepala 5, kepala 6, ya, masih belajar bahasa nggak masalah. Ya. Insya Allah hadirnya kita di majelis ini tidak ada yang rugi, tidak ada sesuatu yang rugi. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ini termasuk di antara salah satu bukti kecintaan Allah kepada kita dan bukti tanda Allah menginginkan kebaikan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Allah akan berikan dia pemahaman di dalam agama. Bahkan Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka hadir di majelis ilmu itu adalah salah satu bukti kecintaan Allah kepada kita dan alamat seseorang dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan antum paham atau tidak, dimudahkan atau tidak, itu urusan nomor sekian. Ya. Sehingga kita tidak merasa lemah di dalam belajar. Ya. Buat apa saya belajar nanti saya tidak paham, sudah belum, tidak. Hatta antum tidak paham sama sekalipun antum dapat kebaikan. Seseorang yang hadir di majelis ini Allah banggakan di penduduk atas, para malaikat yang ada di langit. Allah sebut nama-namanya, Allah banggakan karena dia hadir di majelis ilmu. Ini sudah suatu kemuliaan. Sehingga tidak ada ruginya orang belajar agama. Kemudian terkait bahasa Arab ini, ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, kita tanamkan, kita kuatkan semangat untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena ini bahasa agama kita. Dan salah satu kemuliaan Islam manakala kaum muslimin mau memperhatikan dan mempelajari bahasa mereka, itu lughatul Arabiyyah. Walaupun itu bukan bahasa ibu mereka, walaupun bukan bahasa keseharian mereka, tapi tanamkan kecintaan kepada lugha Arabiyyah, karena itu bahasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kita kepada Rasulullah, maka kita pun cinta kepada bahasa beliau. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka bersemangat di dalam mempelajari bahasa Arab, walaupun mereka orang Arab, dan mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat yang kedua, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kata Allah di dalam surah Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan." Sesungguhnya aku turunkan kitab tersebut Qur'anan Arabiyyan, ya, dalam bentuk Quran, sesuatu yang dibaca Arabiyyan, dalam bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, ketika beliau menafsirkan ayat ini, surat Yusuf ayat kedua, kata Syekh Sa'di, "Wa min bayanihi wa idahihi annahu anzalahu bil lisanil arabi asyraful alsinah wa abyanuha." Kata Syekh Sa'di, di antara bentuk penjelasan yang Allah berikan, ya, keterangan yang Allah berikan, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran bil lisanil arabi, dengan bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, asyraful alsinah, yang bahasa adalah bahasa yang paling mulia. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia, wa abyanuha, dan bahasa yang paling fasih, paling kuat di dalam menjelaskan. Ini bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Kekuatan di dalam menjelaskan maksud itu paling kuat bahasa Arab.
al-mubin li kulli ma yahtajun nas min al-haqa'iqin nafi'ah, yang menjelaskan semua perkara-perkara yang dibutuhkan manusia dari hakikat-hakikat yang bermanfaat. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Quranul Azim atau Tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini surat Yusuf ayat 2, berkata Ibnu Katsir, wa dzalik li'anna lughatal Arab afsahul lughat abyanuha wa awsa'uha. Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Paling fasih artinya paling mampu di dalam menjelaskan maksud. Karena bahasa kan menjelaskan maksud orang yang menyampaikan. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Wa abyanuha, dan bahasa yang paling jelas maknanya. Wa awsa'uha, dan bahasa yang paling luas. Itu bahasa Arab. Keluasan bahasanya tidak ditandingi bahasa-bahasa yang lain. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus, dan bahasa Arab ini bahasa yang paling banyak memberikan perbendaharaan kosakata. Ya, ini bahasa Arab. Falihada, karena itulah, karena hal inilah, karena alasan-alasan ini kata Ibnu Katsir, anzala asyrafal kutuba bi asyrafil lughat. Allah menurunkan kitab suci yang paling mulia, itu apa? Al-Quran Al-Karim. Al-Quran kitab yang paling mulia, Allah turunkan dengan bahasa yang paling mulia. Kitab yang paling mulia Al-Quran, Allah turunkan bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia. Itu apa? Bahasa Arab. Ala asyrafir rusul, yang Allah turunkan juga kepada Rasul yang paling mulia. Siapa Rasul yang paling mulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling mulia diturunkan dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisafarati asyrafil malaikat, melalui perantara malaikat yang paling mulia. Siapa malaikat yang paling mulia? Penghulunya para malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Ini malaikat yang paling mulia. Ya. Ya, Allah turunkan ya bahasa Arab ya untuk kitab yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia. Wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ardh, dan Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ini di tempat yang paling mulia pula. Itu di mana? Di Makkah. Ini tempat yang paling mulia. Wabtada inzalu fi asyrafi syuhuri sanah wa huwa Ramadan, dan Allah memulai menurunkan Al-Quran pada bulan yang paling mulia dalam satu tahun, yaitu bulan Ramadan. Ini kata Ibnu Katsir, fakamalun min kullil wujuh, maka kesempurnaan yang ada di dalam Al-Quran ini ada pada semua sisi. Kita lihat tadi, kitabnya paling mulia, bahasanya paling mulia, Rasul yang dikirimkan diturunkan kitab tersebut adalah Rasul paling mulia, yang membawa juga para malaikat yang paling mulia di tempat yang paling mulia, di waktu atau bulan yang paling mulia. Ini lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Kemudian terkait bahwasanya lugha Arabiyyah ini bahasa ahlul jannah, bahasa penduduk surga. Ruwiya bin Abi ad-Dunya bi isnadihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata, penduduk surga nanti akan masuk ke dalam surga ala tuli Adam,
dalam keadaan tingginya setinggi Nabi Adam alaihissalam, sittina dhira'an bidhra'il malak, yaitu setinggi 60 hasta dengan hastanya malaikat. Ini tingginya Adam. Kalau hasta kita, satu hasta berapa meter? Kurang lebih sekitar setengah meter ya. Hasta itu dari sini sampai sini namanya satu hasta. Berarti kalau 60 hasta kita berapa? 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Nabi Adam itu tinggi, gak seperti kita ya, 30 meter. Itu kalau hastanya manusia, hastanya malaikat, Allah alam. Di sini dikatakan dengan hastanya malaikat, yang jelas tinggi. Jadi nanti penduduk surga itu tingginya itu seperti tingginya Adam alaihissalam. Tidak usah khawatir yang pendek-pendek seperti kita. Nanti tinggi. Ya. Ala husni Yusuf, dalam keadaan tampaknya seperti tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini tampaknya ahlul jannah. Ya. Tampaknya ahlul jannah itu seperti tampaknya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa ala miladi Isa 33 sana, dan umurnya penduduk surga kata Nabi itu seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu berapa? 33 tahun. 33 tahun. Nanti penduduk surga umurnya seperti itu. Kalau manusia umur 33 tahun, umur lagi kuat-kuatnya, lagi kuat-kuatnya. Fisiknya, akalnya, pikiran, itu umurnya 33 tahun. Wa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahasanya dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab ini bahasanya ahli surga. Bahasanya ahli surga. Kemudian terkait dengan perintah untuk mempelajari lugah Arabiyah, sebagaimana perkataan Umar yang tadi kita sebutkan di awal, di mana Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul Arabiyyah. Ta'allamul lughatal arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab ini termasuk bagian dari agama kalian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan la sabila li dhabti hadzal din illa bil arabiyyah. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk bisa menguasai atau memahami agama kecuali dengan bahasa. Jadi seseorang ingin memahami agamanya, menguasai agamanya, tidak mungkin dia bisa mendapatkan pemahaman agama yang benar illa bil arabiyyah, kecuali dengan bahasa Arab, kata Syekhul Islam. Oleh karena itulah suatu ketika Mujahid, seorang tabi'in, muridnya sahabat, beliau mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir an yatakallama fi kitabillah, untuk berbicara tentang Al-Qur'an, kitabullah, illa alimun bi lughatil Arab, kecuali orang yang memahami bahasa Arab. Tidak boleh orang tidak tahu bahasa Arab ya menerjemahkan Quran, menjelaskan Quran, apalagi mendakwakan Quran sana sini modalnya terjemahan saja. Ya. Kecuali orang yang alim dengan bahasa Arab. Ada sebuah kisah dikisahkan ya, bagaimana kenapa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab. Saya bacakan di sini sebuah kisah.
Sudah Isa? Belum. Walladhi dafa'a Amirul Mu'minin Umar bin Khattab an yaqulu hadhihi al-maqalah, di antara kisah kejadian yang mendorong Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengucapkan ucapan beliau tadi, maruya anna A'rabiyyan qadima ila al-Madinatil Munawwarah fi khilafati Amirul Mukminin Umar. Dikisahkan, diriwayatkan ada seorang Arab Badui. Kita tahu Arab Badui itu Arab pedalaman, bukan tinggalnya di kota tapi di pedalaman, di lembah-lembah, di gunung-gunung yang jauh dari peradaban. Ini Arab Badui. Dan biasanya bahasa mereka bahasanya lebih murni, ya, tidak banyak terpengaruh dengan bahasa-bahasa luar. Ada Arab Badui, suatu ketika dia datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Faqala, maka Arab Badui ini berkata, man yukri'uni mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau membacakan kepadaku Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui tidak punya pakai adab kalau menyebutkan nama Nabi. Kalau para sahabat tidak ada yang menyebutkan Nabi dengan nama beliau, ya, karena itu kurang adab. Tapi kalau orang Badui biasa, ya Muhammad, seperti itu. Kalau para sahabat, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, seperti itu. Kalau orang Badui biasa menyebut namanya langsung. Kata Arab Badui, siapa yang mau membacakan kepadaku Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqrahu rajulun surat Bara'ah. Maka ada seseorang yang membacakan kepada Arab Badui ini surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah, ya. Surah Al-Bara'ah itu surat At-Taubah. Dia membacakan surat At-Taubah kepada Arab Badui tadi. Faqala, dia mengatakan kepada Arab Badui di antara potongan surat At-Taubah, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi bil jarri. Ya. Kalau diartikan annallaha, sesungguhnya Allah, bari'un, berlepas diri, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, dan dari rasulnya. Yang dibaca wa rasuli. Padahal kalau bacaan ayat yang benar, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu, dengan dibaca dhammah lamnya. Ya. Tetapi ya, dibacakan kepada Arab Badui tadi, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi, bukan wa rasuluhu. Bedanya cuma di huruf lamnya. Harusnya kalau antum baca di dalam surat Taubah, kalau salah ayat-ayat awalnya, ayat 4 kalau tidak salah, ya, bahwasanya annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu, bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasul juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini bacaan yang benar. Tetapi dibacakan kepada Arab Badui, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Ya, kalau kita tidak tahu bahasa Arab, apa sih bedanya wa rasuluhu wa rasulihi? Kan artinya dan rasulnya, kan? Beda lu dengan li. Dalam bahasa Arab maknanya beda. Bahkan ini maknanya bertolak belakang. Insya Allah kita lanjutkan pada isanya setelah azan sudah masuk isya.
Ya, saya tuliskan aja di papan tulis ya. Bisa dicek di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat ke-3. Kelihatan nggak Mas? Nggak bisa hilang ya? Oh ya, bisa dicek nanti ya. Di situ di potongan ayat ketiga ada kalimat demikian. Ya nggak? Ini papan tulisnya spesial ini. Ya, jadi ayatnya kalau dilihat ya di situ ya ini potongan ayatnya annallaha sesungguhnya ini annatnya sesungguhnya Allah bari artinya berlepas diri
berlepas diri, ya, artinya tidak menolong, berlepas diri, mengingkari, ini bari berlepas diri. Minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, orang-orang musyrik. Ya, sampai di sini bacanya benar. Wa rasulihi. Nah, ini kalau di Al-Qur'an bacanya apa di situ? Yang sudah ngecek di mushafnya dah. Wa rasuluhu. Harusnya seperti ini ya. Wa rasuluhu, ya. Kalau dibaca wa rasuluhu, ini artinya dan rasulnya ini maksudnya juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Harusnya bacanya demikian ya kan? Jadi harusnya dibaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya. Karena kalimat ini ada sesuatu yang dibuang. Takdirnya wa rasuluhu bari'um minal musyrikin, dan rasulnya juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Seperti itu. Nanti dalam belajar bahasa Arab kita akan belajar demikian, kalimat yang dibuang ketika dimunculkan. Nah, ada yang membacakan kepada Arab Badui ketika dia tanya siapa yang mau membacakan kepadaku Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Kemudian ada yang membaca kepada Arab Badui, gimana bacanya? Bukan dibaca wa rasuluhu, tapi dibaca wa rasulihi, ya. Wa rasulihi dengan dibaca kasrah lamnya. Kalau domanya hanya kasrah karena ngikuti sebelumnya kan, huruf H kan ngikuti harokat sebelumnya. Ya. Jadi yang tadi dibaca lu menjadi dibaca li. Nah, ini dalam bahasa Arab artinya sudah lain. Ya. Dalam bahasa Arab artinya lain. Ya. Karena bahasa Arab demikian, harokat itu menjadikan artinya berubah. Kalau yang pertama dan ini yang benar, artinya apa? Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kalau ini artinya apa? Kalau ini artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan juga dari Rasulnya. Jadi nanti muslim ini atofnya atau nyambungnya ke musyrikin, ya. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Allah berlepas diri dari Rasulnya. Artinya Allah sudah berlepas diri dari Rasulnya. Itu yang dibacakan kepada orang Arab Badui. Ketika dibacakan seperti itu kepada orang Arab Badui, maka orang Arab Badui heran. Ya, orang Arab Badui merasa heran dengan ayat ini. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Ya. Kemudian Arab Badui mengatakan, awaqad bari Allahu min rasulih. Apakah benar Allah sudah berlepas diri dari Rasulnya? Ya. Apa benar? Benarkah Allah sudah berlepas diri dari Rasulnya? Ya, karena dibacakan tadi wa rasulihi. Orang-orang beliau mengatakan, aku benar Allah sudah berlepas diri dari Rasulnya. Ya. Ya, kemudian in yakun bari min rasulihi fa ana abra'u minhu, kata orang Badui tadi. Kalau memang benar Allah sudah berlepas diri dari Rasulnya, sudah tidak membantu Rasulnya, sudah mengingkari Rasulnya, maka aku pun berlepas diri dari Rasulnya, dari Rasulullah. Itu kata orang Arab Badui karena mendengarkan bacaan ayat demikian yang salah dibaca. Kalau memang benar Allah berlepas diri dari Rasulnya, maka aku pun berlepas diri dari Rasulnya. Kemudian fabalagha Umar radhiyallahu anhu maqalat al-A'rabi, maka ucapan bahasa orang Arab ini, pernyataan orang Badui tadi yang mengatakan kalau memang Allah sudah berlepas diri dari Rasulnya, maka aku pun akan berlepas diri dari Rasulnya. Ucapan ini sampai kepada Umar. Ya.
perkataan orang Arab Badui ini sampai kepada Umar. Faqala, ya, fada'ahu faqala, Umar pun memanggil orang Arab Badui tadi dan Umar mengatakan, ya Arabi, atabra'u min Rasulillah, wahai orang Arab Badui, apakah benar kamu sudah berlepas diri dari Rasulullah? Artinya kamu sudah tidak beriman kepada Rasul? Orang Arab Badui itu jujur. Jadi antara kelebihan orang Arab Badui itu orangnya jujur, polos, ya, tidak banyak tipu muslihat. Maka orang Arab Badui mengatakan, ya, faqala ya Rasulullah, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, inni qadimtul Madinah wala ilma li bil Quran. Aku datang ke kota Madinah dan aku tidak tahu sama sekali tentang Quran. Aku tidak tahu menahu tentang Quran. Fasa'altu man yuqri'uni fa aqra'ani hadza surat Bara'ah. Maka aku bertanya, siapa yang mau membacakan kepadaku Al-Quran? Maka orang ini membacakan Al-Quran kepadaku, yaitu membaca surah Al-Bara'ah, surah Taubah ayat yang ketiga tadi. Dia mengatakan annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Ini yang dibacakan orang tadi kepada Arab Badui, sehingga Arab Badui tidak salah. Karena kalau dibaca wa rasuli, Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Allah juga berlepas diri dari Rasulnya, ya, dengan membacanya dengan jar. Faqultu, maka aku katakan, kata orang Arab Badui, apa benar Allah sudah berlepas diri dari Rasulnya? Ya. Maka kalau memang demikian, kalau Allah sudah berlepas diri dari Rasulnya, maka aku pun berlepas diri dari Rasulnya. Ini kata orang Arab Badui tadi, ya. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, laisa hakadha ya Arabi. Kata Umar, bukan seperti itu wahai orang Arab, wahai Arab Badui, wahai orang Badui. Bukan seperti itu bacaan yang benar, ya. Faqala wa kaifa hiya ya Amirul Mukminin. Lalu orang Badui tadi mengatakan, lalu bagaimana bacaannya yang benar wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka Umar pun mengatakan annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu, dengan dibaca dhamma. Dan orang-orang Badui paham kalau dibaca dhamma artinya ini kalau kasrah ini. Kalau artinya dibacakan gitu gak paham. Apa sih bedanya wa rasulihi wa rasuluhu itu gak paham. Bukan bahasa antum kan? Orang-orang Badui ketika disampaikan oleh Umar bahwasanya bacaannya annallaha bari'un minal musyrik, juga Rasulnya juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Itu maknanya, ya. Maka orang Arab Badui mengatakan, aku juga akan berlepas diri meninggalkan apa saja yang Allah dan Rasul dan kesyirikannya. La alim bil lughah. Maka sejak kejadian itu Umar pun memerintahkan agar tidak boleh ada yang mengajari Al-Quran kecuali orang yang tahu bahasa Arab. Tadi yang menyampaikan kepada orang Arab Badui itu orang Arab atau bukan? Hah? Orang Arab salah baca. Makanya kalau kita bukan orang Arab salah baca. Ini orang Arab salah baca. Makanya Umar akhirnya menetapkan tidak boleh mengajarkan Quran kecuali orang yang memahami bahasa Arab. Kemudian di antara pentingnya lagi bahasa Arab, ya, ini agar membuka wawasan antum tentang bahasa Arab. Saya sebutkan di dalam Surah An-Nisa ayat 164. Coba bisa dilihat nanti di dalam surat An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan. Karena tidak semua rasul Allah ceritakan di dalam Quran. Kemudian Allah mengatakan, ya,
Wa kallamallahu Musa takliman. Saya tuliskan saja ya. Jadi enak belajar bahasa Arab itu ya. Ada hal-hal yang baru ya. Allah berfirman di dalam surah apa tadi? An-Nisa ayat 164 Allah mengatakan wa kallamallahu Musa wa kallamallahu Musa apa? Takliman. Ya. Wa kallamallahu Musa takliman. Ini kalau diartikan dan kallama artinya apa? Berbicara. Dan Allah ini Musa takliman artinya dengan benar-benar berbicara ya. Benar-benar berbicara ya, artinya dan Allah berbicara kepada Musa dengan benar-benar berbicara atau secara langsung ya, secara langsung, tidak pakai perantara ya. Allah berbicara kepada Musa secara langsung tanpa perantara. Makanya di antara gelar Nabi Musa Kalimullah, yaitu Rasul yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa melalui perantara. Ini keutamaan Musa. Ya, ini keutamaan Nabi Musa Kalimullah yang langsung diajak bicara oleh Allah. Ya. Ada pun yang lainnya dengan perantara. Ya. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Ya, ini redaksi ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 64. Di dalam ayat ini, ikhwan, akhwat, di sini ada ini di dalam pembahasan ilmu akidah ada penetapan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah. Siapa di sini yang berbicara? Allah, ya. Allah berbicara kepada Musa. Berarti kalau Allah sebagai pelakunya, Allah sebagai lawan bicaranya atau objeknya, ya. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya fa'il, ini namanya maf'ul bih. Allah berbicara kepadamu Musa. Wa kallamallahu Musa. Berarti menetapkan adanya sifat kalam. Bahwasanya Allah itu berbicara. Orang Jahmiyah mereka tidak menetapkan sifat kalam pada Allah. Mereka mengingkari sifat kalam. Bahkan sifat-sifat yang lain. Bagaimana mereka menyikapi ayat ini? Di mana ayat ini menegaskan Allah berbicara kepada Musa. Maka mereka merubah ayat ini. Bagaimana mereka merubahnya? Mereka merubah harokat lafaz jalalah Allah dari Allahu menjadi apa? Mereka ganti Allah. Ya, wa kallamallaha. Yang lainnya sama. Ya, mereka rubah menjadi apa? Wa kallamallaha Musa takliman. Bisa bedakan? Yang benar wa kallamallahu Musa takliman. Kemudian mereka rubah menjadi wa kallamallaha Musa takliman. Bedanya di huruf apa? Pada lafaz jalalah Allah, yang hu menjadi Allahu menjadi Allah. Kalau tuh nggak tahu bahasa Arab, bedanya apa? Hah? Kan artinya sama, Allah berbicara, Allah Musa takliman. Bedanya apa saja? Ya, kalau nggak tahu bahasa Arab, antum bisa bedakan. Sekedar beda bunyinya ya. Artinya wa kallamallahu Musa takliman dan wa kallamallaha Musa takliman itu artinya bertolak belakang. Kalau yang benar bacaan wa kallamallahu Musa takliman artinya apa?
Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Ya. Tetapi kalau kita ganti dhammahnya lafaz Allah dengan fathah, wa kallamallaha Musa takliman, ini artinya Musa berbicara kepada Allah. Ya. Kan dalam bahasa Arab objek itu nggak mesti di belakang, bisa disebutkan duluan. Asal harafannya diganti, orang Arab sudah paham itu objeknya. Jadi kalau kita katakan wa kallamallaha Musa, siapa yang berbicara sekarang? Allah atau Musa? Musa. Tapi wa kallamallahu Musa, siapa yang berbicara? Allah. Itu ya artinya bahasa Arab, ya. Ya. Artinya bahasa Arab, ya. Ya, hanya diganti harokat jadi maknanya berganti. Ya. Maka orang Jahmiyah membaca wa kallamallaha Musa takliman. Musa berbicara kepada Allah secara langsung. Jadi di situ tidak ada penetapan sifat kalam bagi Allah, karena yang berbicara siapa? Musa, bukan Allah. Ini pentingnya bahasa Arab, ya. Kadang harokat berbeda artinya beda. Harokat berbeda artinya beda. Ini baru harokat. Belum nanti panjang pendek. Panjang pendek beda artinya sudah beda. Demikian ikhwan akhwati azzakallahu yakum. Maka dari sini ya kita mencoba ya sedikit demi sedikit mengenal bahasa Arab, ya. Kemudian yang berikutnya, ini tadi sekedar muqaddimah, ya, pengantar biar antum sedikit ada gambaran bahasa Arab, ya, ada gambaran bahasa Arab. Terkait dengan pelajaran bahasa Arab itu sendiri, bahasa Arab nanti macam-macam model belajarnya. Ada yang modelnya dengan pendekatan muhadatsah, percakapan, ya. Dan ada kitab-kitab yang disusun dengan model muhadatsah, model percakapan seperti Durusul Lughah, ya, pelajaran bahasa Arab. Ada kitab-kitab yang disusun dengan pendekatan kaidah-kaidah atau tata bahasa, ya, seperti Al-Ajrumiyah, itu terkait kaidah di dalam ilmu nahwu, atau amsilatul tasrif terkait dengan ilmu sharaf. Macam-macam pelajaran, model pembelajaran bahasa Arab. Dan kemarin saya berpikir kira-kira mau belajar pakai model yang mana, model percakapan atau model kaidah. Dan rencana saya nanti di halaqah kita ini, untuk mengawali saya akan mengajar kepada antum kitab Al-Madkhal ini, dan ini termasuk yang model kaidah, belum muhadatsah, bukan percakapan, ya, Al-Madkhal. Dan nanti setelah selesai Al-Madkhal, mungkin nanti kita akan coba ya belajar dengan model yang muhadatsah, percakapan. Insyaallah mungkin nanti dari kitab-kitab muhadatsah seperti Durusul Lughah atau yang lain. Harapannya antum sudah punya sedikit dasar tentang bahasa. Kemudian cabang ilmu lughah Arabiyah sendiri, cabang dari bahasa Arab itu juga banyak. Bahasa Arab itu cabangnya banyak. Kalau tidak salah sekitar 13 atau 15 cabang ilmu bahasa Arab. Ya. Dan yang paling pokok atau yang paling dasar ada dua. Dari sekian macam cabang-cabang lughah Arabiyah, yang paling pokok itu ada dua. Itu nahwu dan sharaf. Nahwu dan sharaf. Ini salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu, ilmu sharaf. Nanti ada ilmu yang lain, ada ilmu kitabah, cara penulisan huruf Arab, ada balaghah tentang seni sastra Arab, ya. Nanti ada takbir, bagaimana mengungkapkan, dan seterusnya. Banyak cabang-cabang bahasa Arab. Dan kitab Al-Madkhal ini, ya, kitab yang saya
susun ini termasuk ilmu sorof, ya. Ilmu sorof, ya. Ini bagian dari ilmu sorof. Dan kitab ini ikhwani akhwati azan ini sebenarnya ini sebuah catatan dari kitab Mukhtasar Ilmi Sarfi wa Nahwi, ya. Yang dulu saya pernah belajar langsung kepada guru saya Ustaz Abu Isi Habibullah Ta'ala. Saya belajar kepada beliau ya, kurang lebih sekitar 10-11 tahun, dari tahun 2002 sampai tahun 2012 atau 2013 waktu di Semarang, ya, di Madrasah Ahmad bin Hanbal. Saya belajar kepada beliau kitab Mukhtasar Ilmi Sarfi wa Nahwi, ringkasan tentang ilmu sorof dan ilmu nahwu. Kemudian setelah saya pulang ke Pemalang dulu di tahun 2013, ada beberapa teman-teman ingin belajar bahasa Arab. Akhirnya kita ajarkan kitab Mukhtasar tersebut, dan saya berikan ada beberapa tambahan materi, ya, catatan-catatan khususnya di dalam ilmu sorofnya. Kemudian saya susun kitab ini, kitab Al-Madkhal. Jadi Al-Madkhal ini sebenarnya dari kitab Mukhtasar Ilmu Nahwu dan Sorof yang ditulis oleh Ustaz Abu Izi dengan beberapa tambahan-tambahan dan sedikit perubahan dari kitab-kitab sorof yang lain. Ini sedikit tentang kitab Al-Madkhal ini. Jadi ini sudah 10 tahun, ya. Sudah 10 tahun kitab ini dulu kita susun, ya. Mudah-mudahan ya kita akan bisa bersama-sama untuk belajar kitab ini. Ini walaupun tipis seperti ini, kalau dipelajari mungkin tidak sebulan 2 bulan selesai. Apalagi kalau belajarnya sepekan sekali. Ya, kalau dulu saya di Semarang itu sama Ustaz Abu Is itu belajar ilmu nahwu shorof itu 1 tahun. Dan saya belajar ba'da maghrib sampai kurang lebih jam 10 malam, dari hari Senin sampai hari Sabtu, libur di hari Ahad. Di sepekan 6 kali ba'da maghrib sampai jam 10, itu 1 tahun. Dan antum ba'da maghrib sampai Isya sepekan sekali. Belangian. Ya, kita paling tidak bacakan muqaddimah kitab ini, 1 paragraf dari kitab ini, ya, sebagai pengantar. Silakan bagi yang sudah ada kitabnya bisa disimak kitabnya. Bagi yang belum nanti bisa pesan kepada ya panitia biar bisa digandakan, ya. Atau yang pengen filenya, tadi saya sudah kirimkan filenya dalam bentuk PDF. Kalau pengen ngeprint sendiri digandakan sendiri silakan, ya. Ya, bisa dilihat di halaman pertama dari kitab ini disampaikan di pengumuman kalau bisa setiap pembelajaran bahasa Arab anak bahasa pena, ya, jangan paling tidak ada buku sama ya. Harus kasih harokat karena memang di kitab ini saya tidak banyak memberikan harokat, ya. Silakan kalau mau. Pendahuluan, muqaddimah itu artinya pendahuluan. Hah? Iya, muqaddimatun, pendahuluan. Qala sahibu kitabi al-wadih fi ilmi sarfi. Saya ulang lagi, qala sahibu kitabil wadihi fi ilmi sarfi i'lam anna sarfa qawaidu yu'rafu biha
taghyiru binyatil kalimati li gharadin, itu gha bukan ain, itu salah ketik ya. Itu bukan ain tapi ghain. Li gharadin ma'nawiyyin au lafdhiyyin. Yang lainnya enggak ada bukunya. Kayak tadi ada 19, saya kasihkan ke Ahmad cuma 5. Pak Ahmadnya banyak ya? Apa tadi ngambil lagi? Oh, ya nanti bisa digandakan lagi. Saya ulang lagi, atau coba salah satu coba dibaca. Arya coba dibaca, dibacanya. Binyatil kalimati lafdhiyin. Atau mau baca yang lain suka-suka aja, nggak ada harokatnya. Qala berkata sahibu pemilik atau penulis ya. Kitab Al-Wadih fi Ilmi Sarfi, ini nama bukunya. Kitab Al-Wadih fi Ilmi Sarfi. Ya, ada sebuah kitab namanya Al-Wadih fi Ilmi Sarfi. Ini salah satu. Berkata penulis kitab Al-Wadih fi Ilmi Sarfi, i'lam, ketahuilah. I'lam artinya ketahuilah. Anna, bahwasanya as-sarfa, sorof. Ini kalau namanya apa? Sorogannya membaca diartikan baca dari. Cuma ini sorogan versi bahasa Indonesia. Saya kalau versi bahasa Jawanya nggak tahu, karena dari dulu belajarnya bahasa Indonesia. Bahwasanya sorof, qawaid adalah kaidah-kaidah. Qawaid artinya kaidah-kaidah. Yu'rafu, diketahui, biha, dengannya, taghyiru, perubahan, binyatil kalimah, bentuk kata. Binyah artinya bentuk. Al-kalimah artinya kata. Al-kalimah itu beda dengan kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kalimat kan kumpulan kata ya. Ya, Muhammad pergi ke pasar, itu namanya kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab al-kalimah itu artinya kata. Ya, kata. Binyatil kalimah, bentuk kata. Li gharadin, untuk tujuan. Li artinya untuk, gharad tujuan atau kepentingan. Gharadin artinya tujuan atau kepentingan. Ma'nawiyin secara makna, au lafdhiyin atau secara bahasa. Ya, kalau diartikan yang lengkapnya, penulis kitab Al-Wadih fi Ilmi Sarfi berkata, ketahuilah bahwa sorof adalah kaidah-kaidah yang dengannya akan diketahui perubahan bentuk-bentuk kata untuk tujuan secara makna atau tujuan secara lafaz. Ya, kita baca sampai satu paragraf dulu, habis itu saya jelaskan ya. Sampai malam ini targetnya sampai wal i'lan, di baris ke
4 ya. Fa ammat taghyirul ma'nawiyyu fayakunu bitahwilil aslil wahidi fa'ammat taghyirul ma'nawiyyu fayakunu bitahwilil aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Antum ada harokatnya nggak? Di situ nggak ada harokatnya. Itu sebenarnya ada harokatnya, cuma tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat. Ya. Pengen tahu cara melihatnya? Ya. Cara melihatnya dengan ilmu sorof. Ya. Ini ilmu ghaib. Ilmu sorof itu salah satu ilmu ghaib. Ya. Karena ilmu sorof, dengan memahami ilmu sorof, aku akan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kasat mata oleh orang umum. Ya. Antum kan nggak bisa melihat harokat di situ kan? Tapi saya bisa melihat harokatnya di huruf-huruf tersebut. Ya. Walaupun tidak terlihat. Ya, ada harokatnya nggak Pak di situ kitabnya? Nggak ada ya? Ada, cuman antum nggak tahu saja ya. Ini ilmu ghaib. Ya. Ilmu ghaib. Nanti dengan ilmu sorof antum akan terlihat harokatnya masing-masing. Makanya tulisan Arab walaupun gundul, ya 10 orang suruh baca, ya sama bacanya, walaupun gak ada harokatnya. Kadang kita heran, ya, dari mana tahu dibaca seperti ini? Ya karena sudah terbiasa. Ya. Fa'amma maka adapun at-taghyirul ma'nawi, perubahan secara makna, fayakunu maka keberadaannya bi dengan tahwili merubah al aslil wahid kata dasar. Al aslil wahid artinya kata dasar, ila amsilatin kepada contoh-contoh atau bentuk-bentuk. Amsilatinnya contoh atau bentuk, mukhtalifah yang bermacam-macam, kepada bentuk yang bermacam-macam, lima'anin untuk makna-makna la tahsulu yang tidak diraih illa kecuali biha. Apa sih itu? Hah? Apa ini? Ini. Ini bukan. Ya, kita lanjutkan. Saya ulang lagi artinya ya. Maka adapun perubahan secara maknawi, maka keberadaannya dengan merubah kata dasar kepada bentuk-bentuk yang bermacam-macam untuk makna-makna yang diinginkan yang tidak bisa diraih kecuali dengannya. Ya, yang terakhir, wa ammat taghyirul lafziyyu fayakunu fi kulli taghyirin fil kalimati la yuradu bihi
tahsilu ma'nan la yuradu bihi tahsilu ma'nan kal idghami wal i'lali, kal idghami wal i'lali. Sudah? Wa amma dan adapun at-taghyirul lafdhiyyu, perubahan secara lafaz. Adapun perubahan secara lafaz, fayakunu, maka keberadaannya fi kulli taghyirin, pada setiap perubahan, fi pada kulli setiap taghyirin perubahan, fil kalimah pada kata, ya, pada setiap perubahan pada kata, al kalimah kata, la yuradu, yang tidak dimaksud, tidak diinginkan, la yurad tidak diinginkan, bihi dengannya, tahsilu ma'nan, menghasilkan makna, menghasilkan makna. Kal idgham, seperti idgham, itu artinya seperti. Kal idgham, seperti idgham dan i'lan. Idgham dan i'lan nggak usah diartikan. Belum ada penghapus ya? Ya, kalau perdana kayak di sini. Ya, saya jelaskan mudah-mudahan bisa. Kita sepakati sampai jam berapa? Oh, tak kira sampai jam 10 ya. Kalau satu pekan kan dari maghrib sampai jam 10. Kalau sepekan sekali harusnya lebih lama ya. Atau minta tolong dia. Ya, saya jelaskan. Sekarang di muqaddimah ini saya ingin menjelaskan ya, apa itu ilmu sharaf? Apa itu ilmu sharaf? Di sini dikatakan di dalam kitab Al-Wadih fi Ilmi Sarfi, ini sebuah kitab yang menjelaskan tentang ilmu sharaf, dikatakan bahwasanya sharaf adalah apa? Qawaid. An-nasarfa qawaid. Sharaf itu kaidah-kaidah. Qawaid bentuk jamak dari qaidah. Jadi nanti di dalam ilmu sharaf kita akan banyak belajar kaidah-kaidah. Tapi gak usah khawatir, yang gak usah khawatir. Ya. Pelan-pelan. Yu'rafu biha taghyiru binyatil kalimah, yang dengan kaidah-kaidah ilmu sharaf tadi akan diketahui perubahan-perubahan kata li gharadin ma'nawiyyin aw lafziyyin, untuk tujuan secara makna atau secara lafaz. Ya, nanti at-taghyir atau perubahan atau taghyirul kalimah, taghyir kalimah perubahan kata di dalam bahasa Arab itu ada dua. Taghyirul kalimah, perubahan kata, ya. Di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada nanti perubahan sharaf, ada perubahan nahwu. Jadi perubahan suatu kata nanti ada ya taghyir as-sarfi, perubahan secara sharaf,
ada at-taghyir an-nahwi, perubahan secara nahwu. Ya, perubahan secara nahwu. Dan ini belum kita pelajari. Ini nanti pelajari di dalam ilmu nahwu. Ya. Tapi tidak apa-apa saya kasih contoh gambaran saja, contoh perubahan secara nahwu seperti ini. Ya. Ini contohnya saja, jaa Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu misalkan bi Zaidin. Ya, antum lihat pada kalimat Zaid. Ini dun, ya, dun dan din, gitu kan? Berubah nggak? Berubah harokat huruf terakhir, ya kan? Ya, dun dan din ini perubahan, tapi bukan perubahan sorof. Ini perubahan nahwu. Dan memang biasanya nahwu itu perubahannya huruf akhir saja. Ya, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin ini berubah. Tapi ini bukan perubahan sorof. Ini perubahan nahwu. Ya, nanti akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Kenapa dibaca Zaidun? Kenapa dibaca Zaidan? Kenapa dibaca Zaidin? Kenapa berubah? Ini perubahan ilmu nahwu. Karena perubahan kedudukan kata di dalam satu kalimat. Ini sebagai pelaku, Zaid datang. Kalau ini sebagai objek, aku telah melihat Zaid. Kalau ini kemasukan huruf ba, aku telah bertemu dengan Zaid. Nah, perubahan nahwu ini tidak dipelajari di dalam ilmu sorof. Perubahan sorof nanti juga terbagi lagi menjadi dua. Perubahan sorof terbagi menjadi apa? Dua. Ini ada observasi 1, observasi 2. Ya. Perubahan sorof ada dua. Yang pertama adalah berubah untuk tujuan atau kepentingan makna. Ya, at-taghyir al-ma'nawi. At-taghyir al-ma'nawi. At-taghyirul ma'nawi. Saya walaupun lama belajar bahasa Arab, kelemahannya dalam tulisannya jelek terus. Ya, at-taghyir al-ma'nawi. Kemudian yang kedua, at-taghyir al-lafzi. Al-lafzi. Ya. Jadi perubahan sorof nanti ada dua. Ada perubahan secara makna, ya, ini perubahan makna. Kalau ini perubahan lafaz, perubahan lafaz. Apa maksudnya perubahan makna? Yang dimaksud dengan perubahan makna di kitab sini dikatakan fa'ammat taghyirul ma'nawi. Adapun perubahan makna fayakunu bitahwilin aslil wahid, itu dengan merubah kata dasar ila amtsilatin mukhtalifatin, kepada bentuk-bentuk yang macam-macam, lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan makna yang diinginkan, la tahsulu illa biha, yang tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan makna tersebut. Saya contohkan, ini yang perubahan secara makna, ya. Misalkan kata nasoro menjadi yansur menjadi nasirun menjadi mansurun, misalkan mansurun, dan yang lainnya masih banyak. Ini dari satu kata, ya, dari kata nun, sod,
dan ro, ya. Dari kata nun, sod dan ro, ya. Nun, sod dan ro ini kata asalnya, maka dirubah menjadi yansuru. Berarti di apa? Ditambah huruf ya-nya di depan, nunnya yang tadinya fathah di sukun, sodnya yang tadinya fathah di dhammah, ro-nya yang tadinya fathah di dhammah. Nasara yansuru. Berubah lagi menjadi nasirun. Kalau dia dari nasara, nunnya masih fathah tapi setelah nun ditambah alif. Sodnya yang tadinya fathah jadi kah? Rohnya yang tadinya fathah jadi dhammatain. Nasara menjadi nasirun. Berubah lagi menjadi mansurun. Mansur, nama orang mansur. Ya, di depan nun ditambah huruf mim fathah, nunnya disukun. Sodnya di dhammah, wawunya disukun, rohnya di dhammatain. Kayaknya pusing sekali ya. Gak usah dipikirin ya. Nanti mudah sendiri, nanti mudah ya. Saya ingin menjelaskan ke antum bahwasanya dari nasara menjadi yansuru, menjadi nasirun, menjadi mansurun, ini namanya perubahan apa nih? Perubahan apa namanya? Al-ma'nawi, at-taghyir al-ma'nawi. Perubahan secara makna. Kenapa dikatakan perubahan makna? Karena nanti dari sisi makna atau artinya berubah. Dari sisi artinya berubah. Makanya dikatakan at-taghyir al-ma'nawi. Apa artinya? Nasara artinya dia telah menolong. Nasara artinya dia telah menolong. Berarti perbuatannya sudah atau belum? Sudah terjadi atau belum? Sudah, telah kan sudah. Yang suruh dia sedang menolong atau dia akan menolong. Belum terjadi atau sedang terjadi. Nasirun, penolong. Ini pelakunya. Ini yang melakukan, orang yang menolong. Mansur, yang ditolong. Ini yang ditolong. Jadi kita rubah kata nasara menjadi yansuru, menjadi nasirun, menjadi mansurun atau nanti yang lainnya. Itu sesuai tujuan dari makna-makna yang kita inginkan. Kalau kita ingin mengatakan perbuatannya sudah terjadi, kita katakan nasara. Nasara Muhammadun sadiqahu. Muhammad telah menolong temannya. Tapi kalau kita ingin memaksudkan perbuatan itu sedang terjadi, kita katakan yang suruh. Yang suruh Muhammadun sadiqahu. Muhammad sedang menolong temannya. Ya. Gak bisa kita pakai kata nasara lagi, karena kita ingin mengatakan sedang menolong. Tapi kalau kita ingin mengatakan Muhammad itu yang menolong, Muhammadun nasirun, Muhammad itu yang menolong. Ya, bukan pakai nasara atau yang suruh. Kalau kita ingin mengatakan Muhammad itu yang ditolong, Muhammadun mansur, Muhammad itu yang ditolong. Siapa yang ditolong? Muhammadun mansur. Maka kita rubah dari nasara menjadi yansurun, menjadi nasirun, menjadi mansurun. Ini namanya perubahan apa? Maknawi. Kenapa dikatakan perubahan maknawi? Karena ya tujuannya menghasilkan makna-makna yang berbeda. Walaupun asal suku katanya nun, sod dan ro. Ya. Kalau bahasa Indonesia ada nggak? Ada. Makan. Ditambah ya makanan. Sama nggak makan dengan makanan? Ditambah pemakan. Ya. Ditambah dimakan. Ditambah memakan. Apa lagi? Makan, makanan, memakan, dimakan. Ada lagi gak? Itu perubahan sorof Indonesia. Ya. Bisa dipahami ya perubahan maknawi, at-taghyir al-maknawi, perubahan makna ya untuk menghasilkan makna. Kemudian yang kedua di dalam ilmu sorof ada namanya perubahan lafzi. Perubahan lafzi artinya perubahan secara lafaz, secara pengucapan, tetapi maknanya tidak berubah. Ya,
Dan perubahan lafzi ini nanti ada dua. Al-lafzi, ya, perubahan secara lafaz itu ada dua di dalam surah. Yaitu apa? Yang pertama apa? Idgham. Idgham. Al-idgham. Apa? Al-i'lal. Apa itu idgham? Apa itu i'lal? Kalau idgham pernah dengar. Al-idgham, ada iqlab, ada ikhfa, izhar. Itu ilmu tajwid, ya. Ini idghamnya ilmu sharaf. Apa contohnya perubahan idgham? Contohnya saya contohkan di sini dari kata haqaqa. Misalkan ini haqaqa berubah menjadi haqqa dengan ditasdid qafnya. Haqaqa menjadi haqqa, ya. Ini namanya idgham. Ya. Perubahan dari haqaqa menjadi haqqa, ya. Ini perubahan idgham. Lafadznya berubah enggak? Haqaqa menjadi haqqa berubah kan lafadznya? Berubah kan? Yang tadi qafnya ditulis dua, sekarang ditulis satu dengan tasdid. Haqqa. Maknanya tidak ada berubah. Maknanya sama. Maknanya sama, artinya benar. Haqqa artinya benar. Ini namanya perubahan idgham. Beda kalau nasara, yansuru, nasirun, mansurun. Ini otomatis lafaznya juga berubah kan? Dan maknanya berubah. Ini namanya perubahan maknawi. Kalau haqqaqa menjadi haqqa, itu perubahan lafaz. Dan ini contoh yang idgham. Kemudian yang i'lal contohnya qawama atau qawala berubah menjadi qala. Qawala menjadi qala. Yang berubah apa di sini? Wawu menjadi alif. Qawala menjadi qala. Ini contoh perubahan i'lal. Artinya apa? Artinya berkata. Kalau haqqa tadi artinya benar. Telah haqqa benar. Kalau ini berkata. Ini semuanya kata kerja atau fi'il madhi. Maka dari haqqaqa menjadi haqqa atau qawala menjadi qala, ini namanya perubahan lafzi. Kenapa dikatakan perubahan lafzi? Karena yang berubah hanya lafadznya, tetapi maknanya tidak berubah. Al-lafzi. Pakai fa. Bukan lafzi, lafaz. Ya, sampai di sini ada soal, ada yang mau ditanyakan? Insyaallah materi kita cukupkan sampai di sini, nanti untuk selanjutnya di pekan depan. Ya, silakan kalau yang mau bertanya. Kalau ngajar ilmu sharaf saya agak pede. Kalau bertanya silakan. Kalau ngajar yang lain saya agak pede. Makanya tidak memberikan sesi tanya jawab. Kalau ilmu sharaf antum bertanya silakan. Ya, silakan. Yang masih bingung, diamnya penuntut ilmu itu ada dua. Imma ya as-sukutu 'anil fahm, ya, diam karena sudah paham, atau diam karena saking bingungnya. Sampai yang mau ditanyakan apa saya tidak tahu. Ya. Jadi pelan-pelan, dan saya harapkan ikhwan wa akhwati azza wa jalla, kita yang paling penting di dalam belajar tadi, kita yang pertama luruskan niat, kemudian kuatkan tekad. Apa meluruskan? Salah satu bentuk benarnya belajar, lurusnya niat belajar, ya, adalah raf'ul jahli an nafsi,
bagaimana kita menghilangkan kebodohan diri kita. Itu salah satu niat yang benar dalam belajar. Ya. Bagaimana kita menghilangkan kebodohan? Ya. Gak usah bagaimana saya jadi ustaz, saya begini jadi gak usah tanya-tanya. Yang penting bagaimana saya menghilangkan kebodohan. Yang kedua, kuatkan tekad. Ya, kita kuatkan tekad, jangan lemah. Jangan lemah. Terus saya nanti buat apa saya belajar ilmu kayak gini, manfaatnya apa? Saya, insya Allah ya hadirnya antum di majelismu tadi dapat manfaat. Ya, manfaat. Apa ini termasuk baru dengar? Ya Pak Jafir baru dengar kayak gini ya? Sebelumnya belum pernah terdengar kayak gini, ilmu kayak gini. Ya, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, sebelum kita tutup sedikit murojaah bahwasanya yang pertama shorof ini salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Yang shorof ini fokusnya pada kata atau bahasa Arabnya al-kalimah. Kalau nahwu fokusnya pada susunan kalimat atau bahasa Arab nanti al-jumlah, al-mufidah. Ya. Kalau shorof kata per kata. Apa itu shorof? Shorof itu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tentang apa? Kaidah tentang perubahan kata. Jadi shorof itu intinya mempelajari tentang perubahan-perubahan kata. Yang mana perubahan kata di dalam shorof ada berapa? Ada 2. Yaitu apa? Perubahan idgham dan perubahan maknawi dan perubahan lafzi. Perubahan dalam shorof ada 2, at-taghyir al-maknawi, perubahan secara makna, dan at-taghyir al-lafzi, perubahan secara lafaz. Itu perubahan shorof. Ya. Ada perubahan di dalam nahwu ini tidak dipelajari di dalam ilmu shorof. Kalau nahwu biasanya perubahannya harokat akhir saja. Jadi ilmu nahwu itu ya dia hanya mempelajari harokat huruf terakhir saja. Dan dindun, masjidan, masjidun, masjidin. Ya, rojulan, rojulun, rojulin. Ya, tapi untuk menentukan 3 harokat ini nggak gampang kan, nanti kaidahnya banyak di dalam nahwu. Kalau shorof ibaratnya kalau dalam satu kata itu ya, kalau ini sebuah kalimat misalkan seperti ini ya, mustaqim ya, mimnya dibaca apa, sinnya dibaca apa, qafnya dibaca apa, ya-nya dibaca apa, itu tugasnya ilmu shorof. Dan ilmu shorof akan tahu mim harus dibaca dhammah, sinnya disukun, taknya di fathah, qafnya di kasrah, ya-nya di sukun. Ini ilmu shorof yang menjelaskan. Ya. Kalau saya baca mistaqim bisa nggak? Atau mustaqim? Ya, nggak boleh. Harus dibaca mustaqim. Mimnya dhammah, sinnya sukun, taknya fathah, qafnya kasrah, ya-nya sukun. Ini yang mempelajari ilmu shorof. Tinggal nanti mim yang belakang mau dibaca mun, min, atau nanti dibaca man. Ini ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu cuma belajar harokat huruf terakhir saja. Kapan dibaca mustaqimun, kapan dibaca mustaqiman, kapan dibaca mustaqimin. Ya. Kapan fathah, kapan dhammah, kapan kasrah, kapan sukun huruf terakhir, itu nahwu. Itu atau nggak bisa menentukan harokat huruf terakhir kalau belum belajar ilmu nahwu. Ya. Tapi sebelum akhir siapa yang mengajarkan? Shorof. Dan kita akan belajar ilmu shorof. Ya. Perubahan maknawi nanti akan dipelajari di kitab Al-Madkhal ini di bagian pertama. Ini kita akan belajar perubahan maknawi. Dan nanti di bagian akhir kita akan belajar perubahan secara lafaz, yaitu tentang idgham dan i'lan. Dan ilmu shorof sebenarnya nggak banyak ya. Dan insya Allah kalau antum memahami bisa menguasai risalah ini walaupun singkat,
Insyaallah secara umum garis besar ilmu sorof ya sudah dijelaskan di sini. Ya. Jadi kaidah-kaidah ilmu sorof ya bisa dijelaskan di sini dan insyaallah sudah cukup bagi antum untuk mengetahui dasar-dasarnya. Adapun nanti untuk pengembangan biar lebih paham biar ini bisa dikembangkan sendiri. Ya. Ya, ini saja bisa saya sampaikan untuk mengawali kajian bahasa Arab pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.